hidup Siti Hadijah, istri pertama Nabi Muhammad, mulai lahir sampai wafat. Di kota suci Mekah, Arab Saudi, pada sekitar tahun 555 Masehi, lahir seorang bayi perempuan yang cantik dan bercahaya. Dia diberi nama Siti Hadijah binti Huwailid, yang berarti wanita yang mulia dan terhormat. Dia adalah putri dari Khuwailid bin Asad, seorang pria yang terkenal dengan keberanian dan keadilannya, dan Fatimah binti Zaidah, seorang wanita yang terkenal dengan kecantikan dan kebaikannya. Siti Hadijah berasal dari kabilah Bani Asad, salah satu kabilah terpandang dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang paling berpengaruh di Mekah, karena mereka adalah penjaga Ka'bah, rumah suci bagi umat Islam. Ka'bah adalah tempat yang sangat penting bagi orang-orang Arab, karena mereka percaya bahwa Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Karena itu, suku Quraisy memiliki status yang sangat tinggi di antara suku-suku Arab lainnya. Sejak kecil, Siti Hadijah telah menunjukkan bakat dan potensi yang luar biasa. Dia tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik, cerdas, dan berbudi luhur. Dia mewarisi sifat-sifat baik dari kedua orang tuanya dan juga memperoleh kekayaan dan status sosial mereka. Dia memiliki banyak harta, termasuk unta, kuda, emas, perak, dan permata. Dia juga memiliki banyak pengikut dan pegawai yang setia kepadanya. Siti Hadijah tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kebaikannya. Dia adalah seorang wanita yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Dia dikenal sebagai wanita yang dermawan, selalu membantu orang miskin dan membutuhkan. Dia juga dikenal sebagai wanita yang berani, mandiri, dan penuh kasih sayang. Dia adalah contoh sempurna dari seorang wanita Quraisy. Meskipun dia berasal dari keluarga yang kaya dan berpengaruh, Siti Hadijah tetap rendah hati dan selalu berusaha untuk membantu orang lain. Dia tidak sombong atau angkuh, tetapi sopan dan ramah. Dia tidak membedakan orang berdasarkan suku, kelas, atau agama, tetapi menghormati semua orang sebagai makhluk Allah. Dia tidak menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan mulia. Salah satu hal yang bermanfaat dan mulia yang dilakukan Siti Hadijah adalah berdagang. Dia adalah seorang pedagang yang handal dan sukses. Dia memiliki banyak kafilah dagang yang berkeliling ke berbagai negeri, seperti Syam, Yaman, Irak, dan Mesir. Dia menjual barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, parfum, dan perhiasan. Dia juga membeli barang-barang seperti gandum, kurma, anggur, dan madu. Dia mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangan ini, dan dia selalu membayar pajak dan zakat dengan jujur. Siti Hadijah tidak hanya mengurus bisnisnya sendiri, tetapi juga membantu pedagang-pedagang lain yang membutuhkan modal atau bantuan. Dia sering meminjamkan hartanya kepada pedagang-pedagang yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Dia juga sering memberikan bantuan kepada pedagang-pedagang yang mengalami kerugian atau kesulitan. Dia tidak pernah menagih bunga atau memaksa mereka untuk membayar hutangnya. Dia selalu bersikap adil dan murah hati kepada mereka. Siti Hadijah adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia adalah seorang wanita yang memiliki segalanya: kecantikan, kecerdasan, kekayaan, status, dan kebaikan. Dia adalah seorang wanita yang dicintai dan dikagumi oleh banyak orang. Namun, dia juga adalah seorang wanita yang merindukan sesuatu yang lebih dalam, cinta yang sejati dan abadi. Pada usia yang masih muda, 25 tahun, Siti Hadijah mengalami duka yang mendalam. Pada tahun 575 Masehi, ibunya, Fatimah binti Zaidah, meninggal dunia. Kehilangan ibu adalah pukulan besar bagi Hadijah.
Dia merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi tempat berlindung dan sumber kebijaksanaan. 10 tahun kemudian, pada tahun 585 Masehi, ayahnya, Khuwailid bin Asad, juga meninggal dunia. Duka kembali menyelimuti hati Khadijah. Kedua orang tua yang dia cintai telah pergi untuk selamanya. Namun, Khadijah tetap kuat dan berusaha untuk melanjutkan hidup. Siti Khadijah telah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi Muhammad. Pertama, dengan Atik bin Abid, seorang pedagang kaya dari suku Makhzum. Dari pernikahan ini, Khadijah memiliki seorang putra bernama Abdullah. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama karena Atik meninggal dunia saat Abdullah masih kecil. Khadijah pun menjadi janda muda dengan seorang anak. Kedua, dengan Abu Halah, Hind bin Zurarah, seorang pedagang kaya dari suku Thaqif. Dari pernikahan ini, Khadijah memiliki 3 orang anak, yaitu Hind, Al-Harits, dan Zainab. Namun, pernikahan ini juga tidak berlangsung lama, karena Abu Halah meninggal dunia saat anak-anaknya masih kecil. Khadijah pun menjadi janda muda lagi dengan 4 orang anak. Siti Khadijah merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia juga mengurus bisnisnya dengan penuh tanggung jawab. Dia adalah seorang ibu yang baik dan seorang pedagang yang hebat. Namun, dia juga merasa kesepian dan rindu akan cinta yang sejati. Dia merindukan seorang pria yang bisa menjadi teman, sahabat, dan pasangan hidupnya. Seorang pria yang bisa memberinya cinta dan perlindungan. Seorang pria yang bisa membimbingnya menuju kebenaran dan kebahagiaan. Pada suatu hari, saat berdagang, Siti Khadijah bertemu dengan seorang pria yang mengubah hidupnya selamanya. Dia adalah seorang pria yang bernama Nabi Muhammad. Dia adalah seorang pedagang yang dikenal dengan kejujurannya. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidup Khadijah. Khadijah terkesan dengan kejujuran dan integritas Nabi Muhammad. Dia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Nabi Muhammad. Sesuatu yang jarang ditemukan pada pria-pria lain. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Dia memutuskan untuk mempercayakan sebagian hartanya kepada Nabi Muhammad untuk diperdagangkan. Nabi Muhammad setuju dan berangkat menuju Syam, ditemani oleh seorang budak milik Khadijah bernama Maisarah. Setelah beberapa waktu berlalu sejak pertemuan pertama mereka, Siti Khadijah semakin mengenal Nabi Muhammad. Dia mendengar banyak cerita tentang kejujuran dan kebaikan Nabi Muhammad dari Maisarah, yang menyaksikan sendiri bagaimana Nabi Muhammad berdagang dengan adil dan jujur. Dia juga mendengar banyak cerita tentang keajaiban dan keistimewaan Nabi Muhammad dari orang-orang lain yang mengagumi dan menghormati Nabi Muhammad. Dia melihat kejujuran dan keamanahan yang luar biasa dalam diri Nabi Muhammad. Kualitas-kualitas ini membuat Khadijah semakin yakin bahwa Nabi Muhammad adalah pria yang tepat untuknya. Dengan keberanian dan keputusan yang tegas, Siti Khadijah memutuskan untuk meminang Nabi Muhammad. Ini adalah keputusan yang tidak biasa pada masa itu, karena biasanya pria yang meminang wanita. Saat itu, Khadijah telah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad karena kejujurannya dan integritasnya. Namun, dia merasa ragu untuk menyatakan perasaannya secara langsung kepada Nabi Muhammad karena perbedaan status dan umur mereka. Khadijah berusia 40 tahun, sementara Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Maka, Khadijah memutuskan untuk meminta bantuan sahabat baiknya, Nafisah binti Munyah. Nafisah adalah orang yang cerdik dan penuh kebijaksanaan. Dia menemui Nabi Muhammad dan menceritakan tentang perasaan Khadijah. Nafisah berkata kepada Nabi Muhammad, "Nabi Muhammad, aku Nafisah binti Munyah.
Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci, dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya. Setelah menyampaikan lamaran Khadijah, Nafisah tidak meminta Nabi Muhammad untuk menjawab secara langsung pada saat itu juga. Sebaliknya, Nabi Muhammad diberi waktu untuk memikirkan dan merenungkannya. Ini adalah langkah yang bijaksana, karena memungkinkan Nabi Muhammad untuk merenung dan membuat keputusan tanpa tekanan. Nabi Muhammad merasa terkejut dan terharu dengan lamaran Khadijah. Dia tidak menyangka bahwa seorang wanita seperti Khadijah, yang kaya, cantik, dan terhormat, mau meminangnya, yang hanya seorang pedagang biasa. Namun, dia juga merasa senang dan bersyukur, karena dia juga menyukai Khadijah, yang jujur, baik, dan dermawan. Dia merasa bahwa Khadijah adalah wanita yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Nabi Muhammad pun meminta izin kepada pamannya, Abu Thalib, untuk menikahi Khadijah. Abu Thalib adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, karena dia telah merawat Nabi Muhammad sejak kecil, setelah ayah dan kakek Nabi Muhammad meninggal. Abu Thalib merestui keputusan Nabi Muhammad, karena dia tahu bahwa Khadijah adalah wanita yang baik dan bermartabat. Akhirnya, baik Nabi Muhammad maupun Khadijah kemudian berdiskusi dengan keluarga besarnya masing-masing untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Nafisah. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya kedua keluarga besar sepakat untuk menikahkan anak-anaknya. Nabi Muhammad diantar oleh pamannya Abu Thalib dan Hamzah berangkat ke rumah Siti Khadijah. Mereka disambut oleh paman Siti Khadijah, Amr bin Asad. Abu Thalib, yang ditunjuk sebagai juru bicara Nabi Muhammad, langsung menyampaikan khutbah tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke kediaman Siti Khadijah. Abu Thalib berkata, "Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan manusia dari tanah, dan menjadikan mereka berpasang-pasangan. Kami datang ke rumah kalian, wahai Bani Asad, untuk meminta seorang wanita yang mulia, yang bernama Khadijah binti Khuwailid, untuk dinikahkan dengan keponakanku, Nabi Muhammad bin Abdullah. Dia adalah seorang pria yang jujur, saleh, dan terpercaya. Dia adalah seorang pria yang pantas untuk Khadijah, dan Khadijah adalah seorang wanita yang pantas untuknya." Amr bin Asad menjawab, "Segala puji bagi Allah, yang telah menjadikan kita bersaudara. Kami merasa terhormat dengan kedatangan kalian, wahai Bani Hashim, ke rumah kami. Kami bersedia untuk menikahkan putri kami, Khadijah binti Khuwailid, dengan keponakanmu, Nabi Muhammad bin Abdullah. Dia adalah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan dermawan. Dia adalah seorang wanita yang cocok untuk Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah seorang pria yang cocok untuknya." Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 595 Masehi. Karena ayah Khadijah, Khuwailid, sudah meninggal, pernikahan mereka diwalikan oleh Amr bin Asad. Pernikahan ini adalah peristiwa yang sangat bahagia dan dihadiri oleh banyak orang dari suku Quraisy. Selama pernikahan mereka, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Khadijah. Ini adalah bukti dari cinta dan penghormatan yang mendalam yang dimiliki Nabi Muhammad terhadap Khadijah. Meski poligami adalah hal yang umum pada masa itu, Nabi Muhammad memilih untuk setia kepada Khadijah. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang penuh cinta dan saling pengertian. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Khadijah selalu ada untuk Nabi Muhammad, mendukungnya dalam misi dakwahnya, dan Nabi Muhammad selalu ada untuk Khadijah, memberinya cinta dan perlindungan. Kisah cinta mereka adalah kisah yang menginspirasi. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang pengorbanan, pengertian,
dan komitmen. Kisah hidup Siti Hadijah dan Nabi Muhammad adalah contoh sempurna dari cinta yang tulus dan abadi. Siti Hadijah adalah wanita yang luar biasa. Dia adalah orang pertama yang menerima dan memeluk Islam, bahkan sebelum Rasulullah berdakwah di kalangan para sahabat. Ini adalah bukti dari kepercayaan dan cinta Hadijah terhadap Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran yang dia bawa. Sejak saat itu, Siti Hadijah mencurahkan segalanya untuk mendukung Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam. Dia menggunakan harta yang dia miliki untuk membantu dakwah Islam. Dia juga menggunakan pikirannya yang tajam untuk memberikan saran dan ide kepada Nabi Muhammad. Dan yang paling penting, dia menggunakan tenaganya untuk berdiri di samping Nabi Muhammad dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Siti Hadijah adalah sosok yang menenangkan hati Nabi Muhammad saat pertama kali menerima wahyu sebagai utusan Allah. Saat itu, Nabi Muhammad merasa takut dan bingung. Namun, Hadijah ada di sana untuknya. Dia menenangkan Nabi Muhammad, meyakinkannya bahwa dia adalah utusan Allah dan bahwa dia memiliki misi yang penting untuk diselesaikan. Hadijah adalah wanita yang kuat dan penuh kasih sayang. Dia selalu ada untuk Nabi Muhammad, mendukungnya dalam setiap langkah yang dia ambil. Dia adalah wanita yang berani, yang tidak takut untuk berdiri di samping suaminya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Pada tahun ke-10 kenabian, menjelang ajalnya, Siti Hadijah merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dia meminta putrinya, Fatimah, untuk meminta sorban Nabi Muhammad, yang biasa digunakan untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafannya. Hadijah merasa malu dan takut untuk meminta langsung kepada Nabi Muhammad. Mendengar permintaan ini, Nabi Muhammad merasa sangat terharu. Dia memberikan restu dan ridha kepada Hadijah. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Malaikat Jibril turun dari langit, mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Kain kafan ini diberikan untuk Hadijah, Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali. Ini adalah karunia dan kehormatan yang besar dari Allah untuk keluarga Nabi Muhammad. Momen terakhir yang sangat mengharukan sebelum wafatnya Hadijah. Menjelang ajalnya, Siti Hadijah terbaring sakit. Saat itu, ia berkata kepada Nabi Muhammad, "Saya memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, sebagai istrimu belum dapat berbakti kepadamu." Rasulullah pun menjawab, "Jauh dari itu ya Hadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Setelah mendapatkan restu dan ridha dari suaminya, Hadijah pun tersenyum dan berterima kasih kepada suaminya hingga Hadijah pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Pada hari ke-11 bulan suci Ramadan, sekitar tahun 619 Masehi, Siti Hadijah dipanggil oleh Allah. Hari itu adalah hari yang penuh duka bagi Nabi Muhammad dan semua orang yang mencintai Hadijah. Dia telah berjuang dengan sakit selama beberapa waktu, dan akhirnya, dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Siti Hadijah mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan Nabi Muhammad. Saat itu, Siti Hadijah berusia 65 tahun, sementara Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Kematian Hadijah ini dekat dengan meninggalnya pamannya sehingga membawa kesedihan yang besar bagi Rasulullah. Tahun ini pun disebut Aamul Hazn, tahun kesedihan. Hadijah telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mendukung suaminya, Nabi Muhammad, dan membantu menegakkan agama Islam. Dia adalah wanita yang kuat dan berani, yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tantangan dan kesulitan. Para ahli
ahli sejarah Islam memperkirakan bahwa Khadijah meninggal karena sakit. Meski dia adalah wanita yang kuat dan berani, tubuhnya tidak bisa melawan penyakit yang menyerangnya. Namun, meski dia sakit, dia tetap berusaha untuk mendukung suaminya dan membantu menegakkan agama Islam. Kematian Khadijah adalah kehilangan besar bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Dia adalah wanita yang luar biasa, yang hidupnya penuh dengan pengorbanan dan dedikasi. Dia adalah wanita yang sangat dihormati dan dicintai oleh semua orang yang mengenalnya. Setelah Siti Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya, Mekah merasa kehilangan seorang wanita yang telah memberikan begitu banyak untuk kota ini dan agama Islam, kini telah pergi untuk selamanya. Tubuhnya yang lemah dan letih akhirnya beristirahat, dan dia dimakamkan di kompleks pemakaman Ala, yang terbentang di Bukit Jabal As-Saidah, tidak jauh dari Masjidil Haram di Mekah. Kompleks pemakaman Ala adalah tempat peristirahatan terakhir bagi banyak orang yang penting dalam sejarah Islam, dan sekarang Siti Khadijah adalah salah satu dari mereka. Bukit Jabal As-Saidah seakan menjadi saksi bisu atas kepergian seorang wanita hebat. Saat pemakaman, Nabi Muhammad turun ke liang kubur dan dengan penuh kelembutan, meletakkan jenazah istrinya. Air mata mengalir di pipinya, mencerminkan kedalamannya rasa duka dan kehilangan. Meski hatinya hancur, dia tetap kuat, karena dia tahu bahwa Khadijah sekarang berada di tempat yang lebih baik. Dia adalah wanita yang memilih untuk mencurahkan harta, pikiran, dan tenaganya untuk agama yang dia percayai. Dia adalah wanita yang memilih untuk berdiri di samping suaminya, meski itu berarti menghadapi dunia. Demikianlah kisah hidup Siti Khadijah, wanita pertama Nabi Muhammad, mulai lahir sampai wafat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberi pelajaran bagi kita semua.